Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Karintunisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian dan evaluasi dari mata kuliah Evaluasi Hasil Belajar Matematika yang diampu oleh Ibu Wahyu Lestari, MPD. Nah, langsung saja yang pertama di sini ada topik-topiknya. Yang pertama yaitu pengertian dan evaluasi. Yang kedua, fungsi evaluasi bagi pendidikan. Yang ketiga, tujuan dan fungsi penilaian. Yang keempat, penilaian dalam pembelajaran. Yang kelima, ciri-ciri penilaian dalam pendidikan. Yang keenam, teknik penilaian dan non-tes. Teknik penilaian, teknik non-tes. Dan yang terakhir, macam-macam penilaian. Nah, yang pertama di sini ada pengertian penilaian dan evaluasi. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar itu ada bagian yang harus dipenuhi. Salah satunya ialah penilaian atau evaluasi. Di bahasa Inggris, evaluasi sama dengan evaluation. Sedangkan dalam bahasa Arab artinya al-takdir. Dan penilaian dalam bahasa Indonesianya dan penilaian dalam bahasa Indonesianya. Nah, untuk pengertian evaluasi sendiri yaitu evaluasi hasil belajar adalah menerapkan tes yang memberikan perlakuan berupa tes berupa sekumpulan gagasan menerapkan tes yang memberikan perlakuan berupa tes berupa kumpulan gagasan yang dirancang untuk mendapatkan respon tentang fasilitas pendidikan, psikologi dengan ketetapan yang dijadikan dasar. Makna pengukuran itu sendiri adalah sebagai ciri khas tertentu yang dikuasai oleh objek dalam formulasi yang jelas. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi evaluasi bagi pendidikan. Nah, fungsi evaluasi bagi pendidikan itu di sini ada 4. Yang pertama, fungsi eduktif. Yang kedua, fungsi diagnostik. Yang ketiga, fungsi administratif. Dan yang terakhir, fungsi kurikuler. Nah, fungsi eduktif di sini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keseluruhan dari subsistem pendidikan. Fungsi diagnostik yaitu fungsi ini dapat menemukan problem yang sedang dialami pelajar selama pembelajaran. Dan fungsi administratif yaitu evaluasi yang bertujuan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi demi meneruskan perkembangan peserta didik berikutnya. Dan yang terakhir di sini fungsi kurikuler, yaitu tujuannya untuk memfasilitasi data dan informasi yang akurat untuk kemajuan berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi evaluasi lagi untuk pendidik, untuk peserta didik dan sekolah. Nah, fungsi evaluasi bagi pendidik yaitu memantau segala kesulitan, pertimbangan kelulusan, dan mencari solusi. Sedangkan untuk fungsi evaluasi bagi peserta didik yaitu fasilitas fundamental sebagai umpan balik, menentukan kesuksesan, dapat informasi, dan tahu ketercapaian tujuan institusional. Untuk fungsi evaluasi bagi sekolah yaitu akurasi kurikulum dan ilabus, melihat tingkat kemajuan sekolah, memperkirakan keberhasilan pendidik dalam mengajar, dan yang terakhir yaitu memajukan prestasi belajar. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dan fungsi penilaian. Untuk tujuan dulu yaitu ini ada 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama tujuan umum yaitu mempertimbangkan pandangan untuk bukti terhadap perkembangan kemajuan peserta didik. Yang kedua digunakan selama proses pembelajaran dalam rentang waktu yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu menetapkan hasil kemajuan peserta didik. Nah, untuk tujuan khususnya yaitu menentukan aktivitas peserta didik saat menjalankan program,
Yang kedua, yaitu menentukan tujuan belajar peserta didik serta menjalani pendidikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, yaitu menentukan tingkat ketepatan langkah dalam pendidikan yang dijadikan pendidikan dalam kisaran waktu tertentu. Nah, untuk fungsinya, yaitu sebagai fungsinya di sini juga ada dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Untuk fungsi umumnya yaitu sebagai tolak ukur, sebagai pemilihan, dan yang terakhir yaitu mengadakan seleksi untuk pertimbangan. Untuk fungsi khususnya yaitu sesi psikolog, dan yang kedua sesi didaktif, dan yang terakhir sesi administratif. Nah, di sini yang selanjutnya di sini ada penilaian dalam pembelajaran. Penilaian dalam pembelajaran itu memiliki arti hampir sama dengan kegiatan research, sama-sama melakukan aktivitas demi mendapatkan deskripsi peristiwa tertentu. Bedanya, penelitian diawali dari permasalahan yang bertujuan menemukan prinsip baru untuk menggeneralisasi variabel yang diteliti. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri penilaian dalam pendidikan. Itu ada 4. Yang pertama, dilaksanakan secara tidak langsung seperti mengukur pengetahuan. Yang kedua, penilaian pendidikan bersifat relatif. Dan yang ketiga, penilaian dalam pendidikan kadang tidak sinkron. Dan yang terakhir yaitu penilaian pendidikan menerapkan ukuran yang serupa. Penilaian teknik ngetes ini ada 5, yaitu skala bertingkat, yang kedua kuesioner, yang ketiga daftar cocok, yang keempat wawancara, dan yang terakhir pengamatan. Sedangkan untuk teknik tesnya itu berguna untuk menilai peserta didik yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, bakat khusus tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam penilaian, yaitu di sini ada 5. Yang pertama penilaian formatif, yang kedua penilaian sumatif, dan yang ketiga penilaian diagnostik, dan yang keempat penilaian selektif, dan yang kelima penilaian penempatan. Nah, di sini ada set yang terakhir yaitu macam-macam penilaian. Di sini ada 3, yaitu jenis-jenis standar penilaian, prinsip prosedur penilaian, dan objek evaluasi hasil belajar. Yang pertama yaitu jenis-jenis standar penilaian. Ini ada standar mutlak dan standar relatif. Yang kedua yaitu prinsip prosedur penilaian, yaitu penilaian harus jelas, perolehan hasil belajar yang objektif, dan yang terakhir penilaian hasil belajar harus ditindaklanjuti. Nah, untuk objek evaluasi hasil belajar di situ ada 3 ranah. Yang pertama ranah kognitif, dan yang kedua ranah efektif, dan yang terakhir ranah psikomotorik. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.